Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gani Arizal Fauzan Lima. Di sini saya akan mempresentasikan terkait proyek FP01 yaitu studi kasus keamanan basis data. Nah, di sini saya akan eh, menjelaskan terkait studi kasus yang telah saya buat dan juga penjelasan singkat dan juga langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan security ini. Yang pertama kita menggunakan domain penerapan role based access control RBAC dan view based data masking untuk melindungi data sensitif karyawan di Departemen HR dan Keuangan. Lalu untuk studi kasusnya perusahaan ini perlu memberikan akses database kepada dua peran baru, namun dengan batasan yang ketat untuk menjaga kebocoran data. Yang pertama yaitu ada role sebagai staff HR dan juga yang kedua ada staff finance yang dimana staff HR ini boleh melihat semua data pribadi karyawan di tabel employees dan data departemen di departemen dan tidak boleh untuk melihat data gaji di tabel salaries sama sekali. Dan yang kedua pada finance ini kita role ini tidak boleh melihat data pribadi karyawan seperti nama, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Dan yang diperbolehkan hanya melihat data gaji, salary, dan juga nomor karyawan. Nah, untuk role-role ini, seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu perannya ada staff HR, yaitu sebagai HR role, dan juga yang kedua ada finance role, boleh melihat data semua data pribadi karyawan, dan yang kedua yang finance ini boleh melihat data gaji, salary, dan nomor karyawan. Lalu untuk solusi-solusi yang akan diterapkan, yang pertama yaitu membuat peran role seperti yang saya jelaskan tadi, ada HRO dan juga finance role. Yang kedua, membuat tampilan aman. Jadi nanti kita membuat sebuah tampilan yang dimana hanya bisa diakses oleh role tersebut. Dan yang ketiga yaitu memberikan hak akses seperti menggunakan query atau yang bisa disebut grant. Grant ini berfungsi untuk memberikan izin kepada role yang telah ditentukan, lalu revoke uh, untuk mencabut izin dari role yang kita inginkan. Nah, yang pertama hal yang perlu dilakukan adalah membuat user yang dimana nanti kita akan lakukan simulasikan di CentOS di konsolnya untuk membuat user ini. Lalu yang dimana berfungsi sebagai memverifikasi identitas pengguna satu login dan juga mengaktifkan RBAC-nya. Lalu yang kedua membuat database yang dimana kita menggunakan database endpoint dari IBM. Lalu yang selanjutnya yaitu ke langkah yang satu dan kedua, di mana langkah ini adalah mendefinisikan peran dan juga tampilan aman. Yang dimana langkah pertama ini kita akan membuat grup untuk menampung izin, yang dimana create role seperti tadi yang saya jelaskan, create role yang dimana ada HR juga finance role. Yang kedua ada uh, membuat uh, secure views untuk HR employee data dan juga finance salary data. Lalu langkah yang ketiga dan keempat yaitu memberikan izin ya, menggunakan query grant dan juga menggunakan revoke untuk memberikan izin dan juga tidak memberikan izin. Yang dimana kita memberikan izin hanya ke tampilan aman dari sebuah user yang telah kita tentukan tadi. Lalu yang revoke kita mencabut izin dari user yang sudah kita tentukan juga. Nah, itu skenario verifikasi yang pertama, simulasi sebagai staff HR. Nah, di sini kita grant role HR role to user hijau, yang dimana uji coba yang pertama ini untuk query yang bisa yang bakal diizinkan seperti select from hire employee data fetch first 10 rows only, yang dimana itu memperlihatkan nama dan juga departemen dan seluruh data yang ada di database tersebut, tapi hanya dari beberapa data yang diambil dari di view ini, view HR employee data.
Nah, untuk uji coba yang kedua itu tidak bisa untuk mengakses ke bagian finance karena yang bagian user ini adalah bagian role HR, jadi tidak bisa untuk mengakses dari finance. Lalu verifikasi yang kedua, simulasi sebagai analisis keuangan, ya seperti kebalikannya, yaitu untuk finance tidak bisa untuk mengakses query atau tabel views, create views dari HR views yang telah dibuat tadi. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita ke bagian simulasinya. Jadi kita perlu mempersiapkan yaitu deliver dan juga CentOS. Nah, di sini kita terapkan terlebih dahulu. Nah, baik, jadi kita lanjut ke studi kasusnya, ke simulasinya, yaitu yang dimana pertama-tama saya izin menjelaskan untuk query-query yang sangat penting di dalam studi kasus security ini, yaitu yang pertama seperti role, create view, dan juga grant dan revoke, di mana itu adalah sebuah query yang memiliki urgensi yang sangat tinggi di dalam sebuah studi kasus ini. Jadi itu sangat, dalam kata lain, bisa query yang sangat digunakan dan selalu digunakan dalam studi kasus ini. Nah, yang pertama-tama kita perlu membuat sebuah user, dari mana contohnya seperti ini, user add, user lala, lalu kita men-set password dari user lala ini dengan password yang telah kita tentukan, lalu kita mengkoneksikannya ke DB2, connect to my sample user lala, using user lala, oke, sudah connect. Setelah itu kita ke DB2-nya. Di dalam dweaver ini, yang pertama kita perlu membuat sebuah koneksi baru, seperti contoh yang saya lakukan ini, membuat koneksi baru seperti ini. Lalu next, kita memasukkan host yaitu 192.168 dan 56 titik 102, lalu yang dimana portnya menggunakan 50.000.001. Lalu database kita berikan example. Untuk username kita menggunakan user yang sudah kita buat tadi, seperti user lala. Nah, untuk di sini kita memiliki 3 role, yaitu ada sebagai admin, lalu yang kedua user Rijul, dan juga yang ketiga adalah user lala. Untuk user Rijul saya sudah membuatnya di lain hari, sehingga tadi yang saya buat contohnya adalah di user lala. Jadi di sini kita memiliki 3 role. Dan ke step selanjutnya yaitu yang pertama-tama kita perlu membuat peran, yaitu seperti create role HR dan juga role finance role. Kita run terlebih dahulu, tapi sepertinya ini sudah error. Karena HR role sudah kita buat sebelumnya. Jadi di sini untuk role yang HR dan juga finance ini sudah saya buat. Oke, untuk langkah yang kedua, kita membuat view untuk HR employee data dan juga finance salary data, yang dimana ini berfungsi untuk membuat view yang hanya bisa diakses oleh role tertentu. Contohnya untuk view HR employee data ini hanya bisa diakses oleh HR role, dan finance salary data hanya bisa diakses oleh finance role. Nah, setelah itu kita telah membuat create view-nya juga, ya tinggal di run aja. Lalu ke langkah yang ketiga, kita perlu memberikan akses terlebih dahulu ke user di Betul Instrument ini, karena kita menggunakan user admin ini ya untuk mengakses dari database ini. Jadi kita grant select on employees to user the Betul Instrument with grant option dan lain-lain ini dan seterusnya. Lalu kita memberikan izin ke HRO, di mana kita grant select on HR employee data to role HR role, yang dimana ini artinya kita memberikan izin kepada HR role
role yang dimana HR role ini untuk bisa mengakses si view dari HR employee data, dan juga kita membuat dan juga kita memberikan akses ke role finance role untuk bisa mengakses view dari finance salary data. Nah, untuk kedua query ini kayaknya sudah saya jalankan. Oke, kita berikan akses terlebih dahulu. Oke, berhasil. Nah, setelah itu kita coba untuk revoke all on salaries dari HR role agar tidak bisa diakses oleh HR role, karena defaultnya dari kasus ini itu dari seluruh user bisa memiliki kemungkinan, tidak menutup kemungkinan bahwa seluruh role bisa mengakses seluruh database yang ada di sini, sehingga kita menggunakan yang namanya revoke all untuk uh, tidak untuk mencabut akses dari seluruh user-user yang akan mengakses database tersebut. Di sini kita revoke all on, kita lihat hasilnya. Oke, di sini terdapat message yaitu anytime to revoke privilege, yang dimana HR role was denied because HR role does not hold this privilege, yang dimana berarti sudah berhasil bahwa role HR role ini tidak bisa untuk mengakses salaries. Dan kita coba yang ke public, sama untuk public juga sudah berhasil dicabut aksesnya. Kita sekarang ke yang finance, tidak bisa ya, tidak bisa mengakses ke database-nya. Oke, dan ini juga. Selanjutnya kita ke langkah yang terakhir yaitu langkah 5, yang dimana kita memberikan akses role kepada user yang telah kita tentukan. Itu contohnya di user hijau kita berikan role HR role, dan juga di user lala kita berikan user finance role. Sebentar. Finance role sudah. Nah, di sini kita run terlebih dahulu untuk memberikan aksesnya, untuk memberikan role kepada user tersebut. Nah, selanjutnya kita ke user, kita berikan akses. Oke, sudah berhasil semua. Sekarang kita ke user yang pertama, itu user hijau, yang dimana user hijau ini sebagai HR role yang dimana akan mencoba untuk select view dari HR employee data, yang dimana HR employee data ini berisikan tabel employees, yang dimana memilih dari first name, last name, gender, height, dan lain-lain. Contoh, kita contohkan sekarang. Oh, sebelum itu kita coba testing terlebih dahulu apakah ini berhasil. Apakah emang user Rachel ini memang benar-benar tidak bisa mengakses dari tabel salaries, ya, tabel salaries. Nah, coba, nah tidak bisa karena tidak memiliki akses ke tabel tersebut. Kita coba ke yang query kedua. Di sini berhasil karena kita telah memberikan akses, kita telah memberikan role, yang mana role tersebut bisa mengakses dari view HR employee data ini. Nah, setelah itu kita coba yang ke akses salaries. Tidak bisa karena user region ini tidak diberikan role ke finance role. Dan sekarang kita coba untuk yang grand role. Kita copy dulu. Finance role untuk ke user region. Oke, sudah memiliki akses ya. Sekarang kita coba untuk menjalankan query ini. Bentar. Control cancel the user itu. Oke, telah berhasil. Sekarang kita coba. Nah, di sini kita coba ya, select from the informative salaries.
Oh, mohon maaf. Kita gunakan yang ini. Select from ini. Sekarang kita coba role ini memiliki dua role yaitu HR dan juga finance. Yang dimana kita untuk finance kita coba untuk menggunakan query ini. Nah, terdapat hasilnya yaitu di sini menampakkan hasil dari select from yang view finance salary data dan artinya ini user juga memiliki dua role yang dimana kita telah berhasil untuk menjalankannya. Oke, sekarang kita ke bagian yang user kedua, yaitu user lalai sebagai finance role. Di mana user lalai ini akan menjalankan query ini yang sudah kita jalankan tadi juga, yang dimana untuk user hijau kan juga memiliki role dari finance ya, dan juga HR, sehingga bisa mengakses dari view salary ini. Nah, sekarang kita coba yang user lala, apakah bisa untuk mengakses view salary? Nah, ternyata bisa karena memang memiliki telah kita dari admin telah diberikan role finance. Tetapi sekarang kita coba untuk mengakses HR employee data. Sekarang tidak bisa karena user lala ini tidak memiliki role untuk tidak diberikan role oleh admin yaitu HR employee HR role sehingga tidak bisa menampilkan data-data yang ada di create view HR employee data tadi. Nah, sekarang kita coba untuk dari user role ini diberikan role HR role. Oke, kita berikan akses berhasil, lalu ke sini kita run lagi. Oke, berhasil. Dimana user lala ini memiliki dua role juga saat ini, yaitu HR role dan juga finance role, sehingga bisa mengakses dari view-view yang telah kita buat tadi. Oke, baik. Jadi kita telah berhasil untuk mensimulasikan terkait studi kasus ini, yang dimana kita menggunakan dua user, yaitu user lala dan juga user Rijul, yang dimana user Rijul tadi yang pertama sebagai HR role dan juga yang user lala sebagai um, finance role. Dan kesimpulan dari studi kasus ini kita telah berhasil untuk menguji keamanan, ini dimana keamanan ini sangat ketat dan juga spesifik dengan alasan kita juga menggunakan dari query revoke dan juga grant yang dimana itu sangat berpengaruh pada keamanan ini atau bisa disebut RBAC tadi. Jadi mungkin cukup sekian simulasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.